Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi di hari Minggu biasa yang ke-31 di tahun A. Bacaan-bacaan di hari Minggu ini berbicara tentang ketaatan kepada sabda Allah sebagai sumber berkat dan juga teguran untuk para imam yang taunya hanya berkhotbah tapi justru tidak hidup sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Itulah yang terjadi dalam Injil ketika Yesus mengkritisi para ahli Taurat dan orang Farisi atas beban yang mereka berikan pada banyak orang, sementara mereka sendiri tidak menyentuhnya. Saudara-saudari terkasih, ada 3 hal yang hendak kita renungkan dalam bacaan suci pada hari Minggu ini. Yang pertama, soal mempraktekkan apa yang kita khotbahkan. Kita lihat dalam konteks hari ini. Israel adalah bangsa yang teokratis. Bangsa yang menganggap Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Dan hukum Musa memainkan peran besar untuk menyesuaikan hubungan antara Israel satu sama lain dan untuk hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan sendirinya, hukum dianggap sebagai ungkapan kehendak Tuhan. Dan dalam konteks ini, mematuhi hukum Taurat adalah ekspresi ketaatan kepada Tuhan. Dan ketaatan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang tertib, harmonis, teratur. Dan selanjutnya kita lihat Musa adalah penjaga hukum Taurat yang pertama. Dan selanjutnya ia menyerahkan otoritas ini kepada Yosua. Dan kemudian setelah kematian, otoritas ini dilanjutkan oleh Yosua kepada para nabi. Dan dari mereka termasuk sampai hari ini ahli Taurat dan orang Farisi. Karena keyakinan inilah memungkinkan kita untuk mengerti mengapa Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dan dari sinilah masalah muncul, karena mereka bukannya membantu umat bertobat dan kembali kepada Tuhan dalam ketaatan, serta berbuat baik kepada sesama, tetapi justru membebankan sekian banyak aturan bagi orang banyak, sementara mereka sendiri tidak pernah menjalankan aturan ini. Inilah yang disebut Yesus hari ini sebagai kemunafikan yang diterapkan dalam hidup ahli Taurat dan orang Farisi. Hal kedua yang kita renungkan adalah bahaya dari agama yang selalu pamer, yaitu praktek kesalehan supaya dilihat orang lain. Ini termasuk jenis agama yang egois, agama yang tanpa hati untuk Tuhan dan sesama. Agama jenis ini hanya didasarkan pada kata-kata saja, tetapi tidak menindaklanjuti dalam perbuatan. Di dalamnya terselip bahaya. Seseorang dengan mudah memberikan pelajaran pada orang lain atau ajaran-ajaran apapun daripada pengajaran terhadap diri sendiri. Seseorang mau mengoreksi orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak pernah ia koreksi. Ia mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Inilah hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Para imam dan pemimpin gereja, kita semua silakan mengkritisi diri kita sendiri. Sejauh mana khotbah yang dikumandangkan dari mimbar dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Hal yang ketiga, kita semua diajak untuk hiduplah dengan rendah hati. Dan pada saat yang sama, hati-hatilah dengan kuasa atau jabatan yang kita miliki.
Jika kita tidak hati-hati, kita akan mudah menjadi gila dan narsis untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita bisa lupa bahwa kita ada hadir untuk memuliakan Tuhan. Saya dan Anda hanyalah seorang pekerja sederhana dan Tuhan adalah master atau Tuhan kita. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita bahwa kita hanya memiliki satu Bapa di surga dan satu guru, satu Mesias yaitu Kristus. Hanya dalam kerendahan hati kita dapat memuliakan Allah dan mengesampingkan ego kita. Di dalam cara hidup yang demikian, kita tidak mengklaim sesuatu untuk diri kita sendiri, tapi apa yang keluar dari cara kita melayani saudara-saudari kita, semuanya kita lakukan karena kita sedang melayani Tuhan yang juga ada dalam diri saudara-saudari kita yang kita layani. Semoga Tuhan membantu kita dalam cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan harapan Yesus, Sang Master dan juga Guru kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.